Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Apa kabar kalian semuanya ya untuk zodiak Libra? Ada energi berkecil hati di antara kalian ataupun seseorang di luar sana ya, ada yang berkecil hati. Sepertinya ada orang lama, karena saya langsung mengambil kartu saya yang lama ya. Ada energi insecure ataupun ada energi yang sedikit berputus asa ya, entah kamu ataupun orang yang kalian fokuskan itu ya. Tapi aku rasakan ada energi pertobatan, entah kamu atau dia. Ada yang sudah berspiritual untuk zodiak Libra, sedang berspiritual. Oke, entah kamu atau seseorang yang lagi kamu fokuskan di sini. Ya, dia itu nggak bisa merelakan kamu, nggak mau merelakan kamu, nggak mau ngelepasin kamu. Seperti itu ya, gitu. Ada seseorang yang sedang mengawasi kamu dari kejauhan. Seseorang melihat kamu sudah move on dari dia, sudah mungkin sudah bisa survive gitu ya sendiri di sini. Dan itu yang membuat dia makin gak bisa berpaling dari siapapun yang lagi deket sama dia ya. Aku rasa dia mau datang, mau memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Tapi aku di sini mau lihat perasaannya kamu juga nih sebetulnya dalam hal ini gitu. Apakah kamu itu sudah benar-benar fix move on atau memang lagi belajar move on gitu ya. Oke. Yang aku rasakan ya, walaupun aku belum tarik kartuku ke atas, kamu itu udah ngerasa hampa gitu. Kamu tuh nggak yakin hubungan ini akan berjalan. Ya kan? Kamu nggak yakin hubungan ini akan berjalan. Yang aku rasakan seperti itu. Mungkin kamu juga banyak dikecewakan, gitu ya. Aku ganti lilinnya, tambah lilinnya, tapi tadi emang lilinnya kecil ya. Aku coba dulu gitu. Nah, aku mau menyalakan lagi cintanya kamu di sini ya. Apakah kamu memang bisa mencoba memulai kembali sesuatu ini? Karena yang aku rasakan cintanya kamu sama dia itu besar banget. Ya, ataupun kamu di sini lebih banyak support. Kamu mungkin sebagai support system seseorang di sini. Dia membutuhkan kasih sayang kamu, dia membutuhkan perhatian kamu gitu ya. Ya kan, ada yang ngerasa bahwa bisa nggak ya balik lagi sama kamu, bisa nggak ya itu nyambung lagi sama kamu kayak gitu. Entah mungkin ini juga energi persahabatan ataupun energi yang kamu rasakan dengan orang dekat kamu ya, yang mungkin baru mencoba jadi sahabat dulu, yang masih ngerasa belum bisa memberikan kepercayaannya lagi gitu ya. Tapi menurut dia kamu tuh di sini punya cahaya gitu. Mungkin kamu ratu cahaya atau raja cahaya atau seseorang yang memberi cahaya gitu, memberi kehidupan. Kamu itu tulus, penyayang, penyabar. Kamu yang bisa membuat dia itu nyaman mungkin ya. Kamu yang bisa menyamankan dia mungkin ya. Gitu, atau sama-sama nyaman ataupun sama-sama bisa saling terbuka kayak gitu. Orang yang di luar sana tuh tahu banget sayangnya kamu besar banget. Ya. Kamu selalu bisa membantu di saat-saat sulit, di saat-saat dalam situasi yang begitu sangat mencekam, dalam artian yang benar-benar parah banget gitu. Kamu selalu bisa menjadi sosok yang dapat diandalkan seperti itu ya. Ini ada orang yang mungkin
ingin menyapa kamu gitu. Dia selalu ingin mencoba untuk bisa terhubung lagi gitu, seperti itu. Menurut dia, kamu adalah orang yang tepat ya untuk bisa bersama dalam mahligai rumah tangga, ataupun mungkin ada yang sudah berumah tangga berpisah ya, dia belum bisa menemukan sosok itu. Dan sosok-sosok yang dia butuhkan itu ada di kamu gitu. Yang mungkin selama ini tuh kayak dia nggak pernah punya kepikiran bakalan senyaman ini, kamu bakal sebaik ini, kamu bakal sehebat ini dalam setiap dimana dia sedang membutuhkan kamu gitu, atau membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar sangat berat gitu ya untuk dia jalani. Kamu bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang tersebut gitu ya. Kamu yang sederhana, kamu yang penuh dengan kasih sayang, kamu yang kadang-kadang kamu lebih mementingkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Dia tahu banget siapa kamu, jiwa kamu. Ataupun orang tersebut juga tahu bahwa kamu adalah sosok yang dia idamkan selama ini, yang mungkin setelah kalian berpisah dia tahu gitu apa yang pernah kamu omongin ke dia. Karena zodiak Libra itu lebih ke pinter banget ngatasin segala permasalahan yang ada di dalam jiwa seseorang. Jadi kamu itu punya kecenderungan ya, seorang leader pemimpin yang bijaksana. Kamu akan mengatakan orang itu salah dan emang ya benar salah gitu. A, ya B, ya B. Kalau emang dia baik, kamu akan bilang kamu baik gitu. Kamu bukan tipe orang yang munafik. Sehebat-hebatnya misalnya pasangan kamu itu di mata kamu itu hebat banget lah, dalam artian apapun itu, kalau emang salah ya salah, kamu suka bilang itu nggak baik. Ini loh yang seperti ini loh, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus di-handle, mana yang harus di-cancel. Nah itu yang kelebihan yang dimiliki oleh kamu tidak dimiliki oleh beberapa mungkin kenalan dia ataupun temennya dia gitu ya. Tapi ya mungkin namanya juga kehidupan ya, perlu waktu, perlu mental yang kuat gitu ya. Karena ketika kamu menjauh dari seseorang ini gitu ya, yang dia rasakan semakin kesini ya, dia semakin ngerasakan perasaan yang cukup besar gitu ya, cukup besar ya, manfaat kamu gitu. Ataupun kamu di sini merasa dimanfaatkan atau merasa bahwa tidak ada yang ngertiin kamu gitu. Kamu lagi healing lagi, Kak Marisa aku mau sendiri dulu gitu. Boleh kan Kak Marisa? Boleh. Kalau emang kamu mau, ibaratnya kamu udah banyak berkorban, kamu pengen juga diri kamu juga bahagia. Kalau nggak ada yang ngebahagiain kamu ya kamu pikir, Kak Marisa aku bisa ngebahagiain diri aku kan? Bisa. Dengan cara kamu menarik diri juga kamu sudah membahagiakan diri kamu. Dengan cara kamu menghindari orang-orang yang toksik juga kamu udah ngebahagiain kamu. Jadi bahagia itu sebetulnya sederhana. Tidak harus mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak harus didengarkan oleh pasangan yang tidak mau mendengarkan, tidak harus kita sefrekuensi, tidak harus. Kalau kamu emang orang yang punya sistematika pemikirannya kamu tuh udah memang jalan buat diri kamu sendiri, ya kamu tidak memerlukan banyak orang untuk memberikan klarifikasi atas masalah-masalah kamu. Kamu udah tahu masalah kamu tuh jauh di mana letak keadaan yang ingin kamu lakukan, mana yang tidak perlu kamu lakukan, kamu udah tahu. Cuman kamu pengen ada orang yang memang ngerti kayak gitu. Biasanya sosok Libra, sosok seorang pemimpin tuh jarang yang ada yang ngerti. Kamu yang banyak ngertiin orang. Ya karena semua orang itu dilahirkan di dunia ini tuh tidak ada yang kebetulan ya, semua sudah terinstal gitu. Sudah terskenario ya. Kamu tuh misalnya tipenya emang seorang pemimpin, kamu harus banyak berkorban daripada kamu menjadi ditolong, kamu banyak menolong, itu udah bagiannya kamu. Kadang penonton gitu ya, yang setia menonton video saya hanya ingin membantu sedikit, karena banyak tarot-tarot leader lain yang pada keren, yang jauh lah dari saya gitu. Saya hanya memberi sedikit yang bisa saya berikan gitu, nggak bisa terlalu banyak, yang sedikit tapi bisa menyejukkan lah gitu ya, istilahnya walaupun sedikit lah. Kalau memang nggak ada yang mau berkorban untuk kita, kamu memang tipe pemimpin untuk memimpin orang-orang, memimpin diri kamu.
kamu emang tugas, nah gitu ya, kembali ke tugas. Manusia diciptakan itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kalau memimpin masyarakatnya nggak bisa, misalnya kamu jadi memimpin diri sendiri gitu. Kamu yang misalnya dilahirkan di keluarga yang kamu harus jadi pemimpin untuk orang-orang, untuk misalnya ya lingkungan kecil ataupun lingkungan besar, kamu memang udah ditugaskan tugas itu untuk kamu. Sampai di batas dimana kayaknya aku harus sendirilah gitu, aku harus kembali ke diri aku sih, aku harus bisa sekarang fokus ke keluarga kayak gitu ya, atau ke kerjaan, ataupun fokus sama diri kamu sendiri gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Ada waktunya. Saya banyak ya, kadang kita ketemu ngobrol gitu sama beberapa orang yang di sini punya di bidang ya, sebagai seorang leader dalam dunia kemasyarakatan, dunia sosial gitu ya. Saya suka melihat orang-orang yang di bidang ini tuh ya, entah itu ketua perhimpunan masyarakat dan selain sebagainya, apapun itulah ya. Saya lihat energinya tuh habis. Ada yang curhat juga istrinya gitu, Kak Marissa, ini suami saya gitu, begini-begini. Oh, ini harus stop. Ketika kita terlalu dipush mementorisasi seseorang, dan seseorang itu nggak ada effort gitu ya. Saya bilang ada effort nggak? Ya kadang-kadang ada effort, kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi otomatis melelahkan. Ya kita harus kerja aja kekerjaan kita gitu ya, sebagai manusia yang memang perlu pekerjaan yang tepat ya untuk mengatasi setiap kebutuhan kamu gitu. Kamu juga harus bisa mengoptimalkan diri ya, untuk kebutuhannya kamu ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah kayak lelah banget, udah ngurusin A, ngurusin B, terus ada yang datang A dan B belum pekerjaan nggak selesai gitu, kamu kembali ke diri kamu, kamu mulai bisa menarik diri gitu. Kamu punya kekuatan ya untuk mempersilahkan seseorang datang ke dalam kehidupan kamu, dan untuk supaya seseorang tersebut tidak usah masuk ke dalam hidup kamu. Kamu bisa memilih mana yang penting untuk kamu bawa ke dalam rumah kamu gitu, ke dalam rumah kamu ataupun ke dalam pikiran kamu gitu. Kadang-kadang mendingan jadi orang, mendingan pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bodoh juga enak. Ya gitu. Di mana waktu kita misalnya kita harus mendengar, di mana waktunya kita harus bicara gitu ya. Karena energi gitu. Apalagi yang usianya udah 40 ke sana gitu ya. Cowok-cowok yang di sini yang biasa gaul di luar gitu ya. Begadang lah segala macam. Banyak orang yang ngobrol masalah kehidupan segala macam. Kamu tahu kan di rumah kamu tuh ada istri kamu gitu. Ataupun orang-orang yang di sini yang emang kerjanya workaholic banget nih ya, untuk Libra yang cewek ya. Kamu kerja misalnya ada waktu dimana kamu bisa sendiri, kamu bisa libur, ambil liburan lah gitu. Aku juga sebagai tarot trader di sini ya, yang konseling yang segala macam, aku fokuskan 3 hari itu aku pergi kemana kayak gitu. Di samping ada kerjaan yang lain gitu, aku 3 hari itu blank aja, kosongin aja aku ke alam. Aku bawa kendaraan, bawa motor, aku ngopi di pinggir jalan ya kan, sambil ngerokok, ngopi gitu, duduk sambil liatin pemandangan, itu aku refresh gitu loh. Karena otak kita aja yang diistirahatkan masih berpikir secara realistis, apalagi yang kita push ya kan. Hati-hati gejala-gejala kita sebagai seseorang ya, namanya juga usia kan, kita pasti ada kolesterol ya kan, kecemasan segala macam itu kan masuk tuh. Kita refresh dengan mengosongkan otak kita. Yang dikosongkan juga nggak akan kosong semua, namanya juga otak itu sistemnya terus berpikir ya, terus maju terus itu ya, muter selama bumi ini berputar, otak tidak pernah berhenti berpikir. Kosongkan, healing kayak gitu, kayak meditasi ataupun yang suka berzikir, yang beribadah, yang suka bangun malam gitu, yang itu sebetulnya sedang mereview pikiran kita, sedang membersihkan file-file yang negatif. Pokoknya banyak cara lah untuk mengembalikan kecerdasan emosional kamu, kecerdasan intelektual kamu gitu ya. Karena si Libra itu kebanyakan selalu dijadiin sebagai mentor dari beberapa, juga dari lingkungan sosialnya ataupun dari lingkungan pekerjaannya, kebanyakan sebagai seorang pemimpin ataupun yang emang di sini punya usaha sendiri kayak gitu. Oke, kita lihat di sini inisial namanya ya. Ini lebih ke spirit ya. Kalau kalian lebih nggak terlalu memikirkan urusan
percintaan di sini, karena kalian juga sekarang udah mulai dewasa dalam menyikapi segala macam. Kamu berpikir bahwa kalau emang kalian ada jodohnya dengan siapapun juga kalian itu akan terbuka sih aku lihatnya untuk zodiak Libra yang emang sedang pencarian jati diri dan pencarian jodoh gitu ya. Oke, kita cari tahu ya energi selanjutnya. Ada huruf A, H, I, A, N, F, E. Kamu anggap semua hinaan itu adalah sebuah motivasi. Wah, keren banget. Cuman baca huruf-huruf ini aja gitu ya, tanpa ada kata-kata, ini kebawa banget suasana dimana hidup kalian dipenuhi dengan spirit. Oke. Cacian dan hinaan itu sebagai motivasi. Wow. Oke, ada W. Ada I ya. Oke. Oke, ada S. Ada P. Tumben ini ada huruf-huruf yang di ujung-ujung gitu ya. Ada yang di ujung-ujung, ada di ujung perjalanan gitu, antara maju dan mundur, antara bisa bahagia dengan diri kamu sendiri ataupun kamu membutuhkan sebuah kepastian kejelasan dengan seseorang. Zodiak Libra, Libra cewek mau cowok ya sama aja. Sebetulnya orangnya wisdom banget, orangnya bijaksana. Oke. Yang ingin menua bersama dengan kamu ada di sini ya, yang kakak aku udah ngerti banget kemauan dia apa, jadi aku harus bisa survive saat aku sendiri, karena kita udah sama-sama dewasa, kita bukan anak kecil lagi ya di sini. Bukan berarti kita cuek itu karena emang lagi pacaran dengan yang lain ataupun ada hubungan-hubungan lain, enggak, karena seseorang itu butuh satu aktivitas lain dalam hidup lah ya, mencari kesibukan masing-masing. Tapi di sini ada yang di ujungnya itu kalian bisa hidup bersama, ada yang udah yang gak berkomunikasi itu bisa komunikasi lagi, bisa nyambung lagi, entah sebagai sahabat, teman ataupun apapun. Di sini kamu udah benar-benar wisdom banget, udah benar-benar aku serahin semuanya kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Nih misalnya tiba-tiba ada konflik ya kan, kalian berpisah, kalian tahu bahwa konflik adalah sebuah irama kehidupannya kamu kayak gitu ya. Kamu percaya bahwa konflik adalah sebuah irama yang nantinya itu akan berakhir dengan baik. Segala hal itu pasti ada hikmahnya ya, seperti itu. Ya, kalian akan terisi lagi ya, kalau kalian akan banyak mendapatkan kebahagiaan lagi, kalian akan banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terduga gitu ya. Kedepannya kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri sih aku lihat ya di sini. Agak panjang juga ya Libra ya di sini. Karena aku pengennya kalian itu lebih menghadapi segala sesuatu itu dengan kecerdasan lah ya. Dengan kecerdasan, karena kecerdasan itu membawakan sebuah harapan. Kalau kita berpikir cerdas, harapan itu mudah digapai. Ya kan, beda cuman yang hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak baik sih nggak usah lah. Sekarang mah zamannya zaman cuan ya. Kalau nggak ada untuk cuan gitu nggak usah. Kalau misalnya kalian punya pasangan yang di sini saling bisa memberi satu sama lain, ya artinya kalian perlu mempertahankan diri kalian bersama. Karena gini ya, hubungan yang sehat itu ketika dua orang itu saling mendukung. Misalnya kamu punya karir di sini dalam bidang usahanya kamu minta pendapat sama pasangan kamu tuh kayaknya excited banget gitu. Oke, aku tuh pengennya gini-gini. Wah, hebat banget, kamu tuh bener-bener, dia sangat mengapresiatif kamu gitu ya, berarti kamu, orang tersebut harus dipertahankan. Kalau misalnya ketika kamu misalnya ada usaha yang sedang kamu rangkai gitu, berarti sedang kamu bangun, tiba-tiba kamu minta pendapat sama pasangan kamu, terus pasangan kamu nggak tahu, biasa aja, nggak tahu ya. Nah, dari sini apa maksudnya ya? Berarti dia tidak mendukung kamu, dia yang hanya ingin didukung, hanya ingin disupport, hanya ingin diri dia sendiri yang dipentingin kayak gitu. Aku sih nggak terlalu respect yang seperti itu, karena hubungan itu harus saling mendukung ya kan. Enak loh kalau kamu punya misalnya keinginan untuk bisa join usaha dengan seseorang, misalnya ketika usaha kamu itu minta pendapat sama pasangan kamu, terus pasangan kamu itu memberikan support kayak, udah aku doain dong supaya kamu tuh hebat
dalam menjalani semuanya, aku pengennya kamu tetap bisa eksis, kamu bisa mempertahankan eksistensi, kamu tuh harus jangan letih berjuang, kamu harus tetap semangat. Nah, itu pasangan kamu itu yang harus dipertahankan, ya kan? Cinta tanpa support, nothing, ya kan? Kayak kita mau berumah tangga misalnya, terus pasangannya kamu tuh di dalam pacarannya aja misalnya seperti ini, misalnya yang ngedukung banget gitu ya, yang ngasih wejangan lah apa sama-sama, terus kamu ke dia, dia ke kamu gitu. Itu kan nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal di mana nih, namanya juga rumah tangga ya, masalah kompor dapur gitu, masalah yang lain juga, masalah ranjang atau masalah apa, kalau ada komunikasi, saling ngedukung, saling ngejaga, saling menghargai, ya kamu juga akan survive. Karena hubungan yang dijalin itu ada sebuah take and give. Bukan memberi, take and give bukan berarti harus barang. Take and give itu kayak misalnya support lah, spirit lah, doa, sebuah dukungan yang membahagiakan. Karena seorang istri bisa memberikan dukungan kepada suaminya, suaminya akan kuat. Dia akan mampu bersaing dengan siapapun di luar sana. Oke, aku dukung kamu untuk supaya kamu itu sukses ya, doain ya, oke. Lalu ketika misalnya istri kamu atau suami kamu misalnya ya di sini mendukung juga, sama-sama ngedukung, ngedoain kalau ada apa-apa, aku pengen kamu tetap semangat dalam menjalani semua hal. Aku pengen kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Aku pengen kamu menjadi apa yang kita harapkan selama ini gitu. Yang penting kamu tetap semangat aja, kamu jangan putus asa. Itu udah kayak hidup ini kayak udah memiliki semuanya. Sebelum kita memiliki apapun juga kita merasa hidup kita tuh berarti, karena ada kedua belah pihak itu saling menerima, memberi, saling menguatkan lah. Jadi hati-hati dimana nanti kalian misalnya punya pasangan kamu yang memang sekarang yang sudah berumah tangga ataupun lagi ada masalah, ketika kamu pernah didukung dalam sistem support system secara materi ataupun secara ada kata-kata yang membuat kamu itu ngerasa pernah termotivasi gitu, pertahankan orang itu. Itu aja sih. Karena apa? Motivasi adalah bensinnya kamu dalam menjalani segala siklus kehidupan ini. Kalau memang misalnya itu penting buat kamu, kalau misalnya kamu memang adalah orang yang membutuhkan sebuah perlindungan, dalam artian perlindungan itu bukan dilindungi kayak ditemani gitu siang malam takut ada apa-apa, tuh selalu menjadi seseorang yang bisa memberikan ketenangan gitu dalam bahasanya kayak gitu. Ada gaya bahasanya yang bisa membuat kita itu seperti orang yang terbangun jiwa kamu tuh, terbangkitkan spiritualnya kamu tuh karena sebuah dukungan kata-kata dari pasangan kamu. Tapi ya terlepas dari itu, mungkin namanya hidup ya, hidup itu kan nggak ada yang yang sempurna. Mungkin pasangan kamu nggak sempurna buat kamu, ya kamu mencari pasangan kamu yang lebih sempurna dari apa yang kamu mau itu. Karena hidup itu nggak ada yang sempurna. Ada yang cantik, ada yang kaya, tapi dia overprotected juga, kamu nggak nyaman, kamu nggak bebas, kamu harus kemana kesini. Atau pasangan kamu yang misalnya cantik atau ganteng, ya dia mudah meninggalkan kamu gitu ya, juga untuk apa? Karena kita itu harus mempunyai pasangan itu yang isinya nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, tapi dia ada isinya gitu. Dia punya kelebihan yang bisa membuat kamu itu ngerasa ada di dunia ini dan kamu ngerasa berharga pada saat bersama dengan dia. Itu yang sebetulnya cinta yang sesungguhnya. Oke, pesan untuk Libra. Dia yang berbicara dengan baik, tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Al-Farabi.
Jadi kalau misalnya nih ada orang yang mendengarkan kata-kata yang buruk dari orang lain, tapi dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk itu ya sama kamu gitu. Dia hanya mendengar apa yang terbaik, kata-kata yang baik yang akan kamu dia bicarakan ke kamu gitu ya. Berarti orang tersebut itu adalah orang yang sangat menghargai kamu. Kalau kamu punya pasangan yang bisa menjaga lisannya di depan kamu, berarti dia tahu bahwa kata-kata yang baik akan membawa perubahan yang baik, kata-kata yang buruk akan mendatangkan hal-hal yang buruk sih itu ya. Berarti dia orang yang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang baik untuk dibicarakan, mana yang tidak baik untuk dibicarakan, mana yang nanti kalau dibicarakan bakal nyakitin. Dia udah bisa menetralkan kamu, dia punya filterisasi dalam otaknya. Kalau kamu punya pasangan yang bisa menjaga lisannya di depan kamu, berarti dia tahu bahwa kata-kata yang baik akan membawa perubahan yang baik, kata-kata yang buruk akan mendatangkan hal-hal yang buruk sih itu ya. Ketika misalnya kamu ada masalah nih, kamu mengatakan hal-hal yang baik itu pasti mau nggak mau akan datang. Oh iya kan? Oke, di sini ada zodiak Taurus, zodiak yang sedang mungkin dekat dengan kamu, ada Taurus di sini ya. Ada Capricorn, Libra, sesama Libra, Cancer, Leo di sini. Oke, kamu lagi banyak banget investasi. Kamu pengen membeli sesuatu untuk jangka panjang. Aku lihat di sini kamu akan memiliki investasi yang berharga gitu dalam bidang apapun yang kamu inginkan misalnya ya. Ini banyak rezeki juga yang hadir ke dalam kehidupan kamu. Seperti tadi yang dari pertama ya, kamu tahu bahwa setiap apapun yang dikatakan orang terhadap kamu itu sebagai motivasi ya, hinaan, cacian, makian, dan kata-kata yang menjatuhkan kamu. Kamu tahu bahwa itu adalah sebuah bensinnya kamu ya, sebagai bensin, sebagai gasolinnya kamu untuk bisa meraih mimpi-mimpi kamu. Kalau misalnya kalau aku boleh ngomong ya di sini ya, mending mah dihina mah mending sama orang kaya sekali ya. Bego, tolol, idiot lu, dasar lu, orang gak bener, bla 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 bla. Kita akan jadi nanti suatu saat kita akan di posisi dia. Misalnya kamu dimarahin sama bos kamu akan jadi bos. Ketika kamu jadi bos, kamu berada di mana tepat duduk ya, di meja kebesarannya kamu lihat ada orang yang mirip kamu kan menjadi orang yang terbaik di mata orang itu yang pernah berada di posisi kamu. Kamu tidak akan memperlakukan orang itu dengan buruk, aku yakin. Makanya kita harus ada di posisi yang paling rendah sekalipun. Kenapa? Ketika kita di atas menjadi orang yang pernah menghina kita, posisi kita ada di sana, kamu akan memperlakukan orang dengan baik karena kamu tahu rasa diperlakukan nggak baik itu sakit. Makanya orang-orang yang dia big boss ya memang orangnya bener-bener dari nol, dari yang tahu sendiri, dari mulai tukang sapu sampai dia jadi direktur ya kan, dia akan memperlakukan orang dengan baik. Kalau kamu pengen tahu bagaimana nikmatnya kehidupan kamu ke depan dengan seseorang, lihat orang itu ketika memperlakukan pelayan. Apakah dia menghormati pelayan? Kadang-kadang kita kalau lagi di restoran ya kan, ada pelayan yang di sini salah nih, misalnya dia menjatuhkan makanannya depan kita. Ketika pasangan kamu itu biasa-biasa aja, oh nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, pasangannya kamu marahin dia, berarti suatu saat ketika kamu melayani dia, kamu salah, kamu akan dimarahi seperti pelayan itu yang tadi dimarahin sama pasangan kamu. Kalau kamu ingin tahu cara seseorang memperlakukan orang dengan baik, bawa makan malam, terus si pelayannya kasih tahu depan dia, pura-pura ngejatuhin apa kayak kopinya tumpah kayak apa. Lihat responnya. Ketika responnya baik, misalnya, aduh, maaf ya nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, diganti ya, ya mbak makasih, diganti misalnya ya minumannya. Yang seperti itu jadikan pasangan hidup atau jadikan sahabat selamanya, jadikan orang yang terdekat dari kamu, istimewakan orang itu. Karena ketika misalnya orang tersebut ya bersama dengan kamu melakukan kesalahan, dia akan mengerti dan akan memahami apa yang sedang dia akan menerima setiap kesalahan kamu gitu ya, dan mudah memaafkan kamu. Itu pesan dari aku ya. Pokoknya hati-hati juga. Biasanya nggak panjang gini ya Libra ya. Ya, mungkin di sini ada tugasnya aku gitu.
ada jatahnya juga aku untuk waktu yang aku berikan kepada kalian itu sampai 30 menit lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat di sini ya. Maafkan bila ada kata yang tidak berkenan di hatimu. Semuanya yang menonton video saya, terima kasih yang udah dukung, like dan subscribe video saya. Semoga rezeki kalian itu berlimpah. Pilihlah teman-teman yang berkualitas, yang saling memahami, yang take and give juga, bukan pacar aja atau istri yang harus take and give ya kan, memahami satu sama lain. Kita susah, dia susah, kita senang ya dia senang, kamu juga gitu. Kamu senang lihat keberhasilan orang lain, dia juga akan senang gitu, sama-sama ngedukung. Biar sedikit lah nggak apa-apa, yang penting berguna lah kayak gitu ya. jadi cuman jangan sampai saat kamu sukses ada, saat kamu lagi nggak punya duit ya mereka pergi gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau yang kayak gitu mah cuman kamu plase ya kan, sebagai seseorang di sini yang kamu punya pemikiran yang cukup bagus kok dalam menjalani segala sesuatu. Kalau ada yang begitu-gitu udah cut lah, udah jauhin ya. Kamu harus bisa menentukan yang terbaik untuk hidup kamu, itu sih yang paling penting ya. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa berpikir secara dewasa di sini ya. Maafkan semua orang yang bersalah, siapapun itu, doakan orang tersebut, siapapun itu, semua orang yang pernah membuat masalah ke kamu gitu, doakan supaya mereka sukses ya. Karena doa yang sukses untuk mereka itu akan kembali ke kamu. Apapun yang mereka lakukan ke kamu sebagai pembelajaran hidup, kamu bisa memilih mana teman, mana sahabat gitu ya, mana pasangan di sini yang nanti bisa hidup dengan kamu sampai nenek kakek kayak gitu ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Libra selanjutnya. Dadah Libra.